warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, welcome back to Miss Ilmi. Pertama-tama Miss mau ngucapin selamat datang di SMA Namira untuk siswa kelas 10. Selamat menikmati masa SMA, be a good student and be a good person. Oke, setelah sebelumnya Miss sudah ngejelasin tentang kontrak pembelajaran. Jadi hari ini kita akan bahas atau kita akan kenalan dengan kimia. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Sehingga kalau mau sayang kimia, jadi kita harus kenalan sama kimia dulu. Oke, di hari ini kita akan bahas tentang ruang lingkup kimia. Apa aja Miss yang akan kita bahas? Jadi rencananya kita akan bahas tentang peran kimia dalam kehidupan, materi dalam kimia, dan metode ilmiah dan keselamatan kerja. So we start from peran kimia dalam kehidupan. Jadi kimia itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin kalian pernah mendapatkan pembelajaran ini di SMP, yaitu bagaimana tumbuhan bisa membuat atau menciptakan makanannya sendiri. Nah, itu kita kenal dengan proses fotosintesis. Nah, sebenarnya proses fotosintesis itu sendiri adalah sebuah reaksi kimia. Bagaimana caranya tumbuhan dari air, dari cahaya matahari, dan zat-zat lainnya itu akan memproses atau merubahnya menjadi makanannya atau biasa kita sebut dengan gula atau glukosa. Nah, itu adalah sebuah reaksi kimia. Untuk hal-hal kecil seperti itu mungkin banyak ya kita temui di lingkungan kita sehari-hari. Nah, tapi reaksi kimia sendiri atau peran kimia ini juga tidak hanya terbatas di lingkungan kita, tapi juga terdapat di pabrik, di industri, dan lain-lain sebagainya. Contohnya yaitu ada pembuatan besi dari biji besi, terus ada pengolahan minyak bumi untuk menjadi bensin yang kita gunakan untuk mobil dan motor, dan juga pembuatan pakaian. Nah, pakaian yang kita pakai sendiri, pewarnaannya itu juga merupakan salah satu reaksi kimia. Nah, komponen-komponen yang digunakan untuk dalam reaksi kimia itu, contohnya kayak pembuatan besi, ada biji besinya nih. Kalau kita buat bensin, ada minyak buminya. Nah, komponen-komponennya itu disebut materi. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi bahkan kertas itu adalah materi. Kertas yang dibakar kemudian berubah menjadi abu, nah abu itu adalah materi juga. Jadi kesimpulannya setiap apa yang ada di muka bumi ini itu adalah materi ya, karena dia memiliki massa dan menempati ruang. So, chemistry, jadi setelah Miss penjelasan dari awal, maka dapat kita simpulkan bahwa ilmu kimia itu adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi tadi, meliputi komposisinya, strukturnya, susunannya, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Dan ilmu kimia itu sendiri bisa dibilang bahwa basic science-nya ya, karena kimia itu berkaitan dengan ilmu-ilmu lain atau berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. Contohnya itu ada di bidang kesehatan, berkaitan pula dengan biologi, makanya ada biokimia, juga ada berkaitan dengan fisika, ada kimia fisika, nuklir, pertanian, geologi, teknik, dan juga lingkungan. Sangat banyak ya berkaitannya. Jadi ini juga bisa menjadi gambaran untuk kalian semua, kira-kira kuliahnya itu gimana nih yang ada berkaitan dengan kimia nantinya. So, sekarang kita bahas masalah yang materi ini nih. Materi, apa aja sih materi ini? Mungkin secara sederhana ada 3 jenis materi ya. Di SMP mungkin kalian juga pernah mendapatkan yang ini. Jadi materi itu ada padat, ada cair, dan juga ada gas. Nah, kalau padat itu dia pasti punya bentuk tertentu ya. Dia punya volume tertentu dan tidak dapat ditekan atau ditempa karena emang keras ya padat itu. Dan gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat kuat. Sedangkan kalau cair, dia bentuknya mengikuti wadah. Jadi kalau wadahnya tinggi, dia akan tinggi. Kalau wadahnya pendek, ceper, dia akan pendek juga. Jadi dia sesuai dengan bentuk wadahnya. Dan dia juga mempunyai volume tertentu. Kemudian gas. Gas, walaupun tidak terlihat oleh mata kita, sebenarnya gas itu ada dan dia bisa mengikuti bentuk wadahnya. Nah, dia dan si gas ini tidak punya volume
yang pasti ya, tergantung dari kondisi lingkungannya. Nah, itulah tadi 3 wujud materi yang ada di muka bumi ini. Itu padat, cair, dan gas. Nah, materi ini dapat digolongkan menjadi zat murni dan campuran. Nah, kalau antara zat murni dan campuran itu terjadi perubahan fisik ya. Nah, bicara tentang perubahan fisik, jadi perubahan fisik itu adalah perubahan materi yang tidak membentuk materi baru. Jadi dia hanya berubah dari struktur susunannya aja, misalnya dari padat, cair, dan gas. Itu perubahan fisika tadi ya. Nah, zat murni itu tadi terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, unsur dan senyawa ini identik dengan reaksi kimia. Jadi unsur-unsur itu bisa membentuk senyawa. Nah, campuran itu terdiri dari 3, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Nah, unsur ini terbagi lagi oleh 3, yaitu logam, semilogam, dan non-logam. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, untuk lebih detailnya apa itu materinya. Oke, nah materi-materi yang jadi penyusun dari suatu reaksi kimia itu sebenarnya bisa kita teliti ya dalam bentuk di laboratorium, dalam bentuk metode ilmiahnya. Nah, jadi metode ilmiah kimia itu sama seperti fisika dan biologi, kita bisa melakukan eksperimen atau pengamatan langsung. Ada beberapa tahapan metode ilmiah dalam kimia, mungkin sama kali ya kayak di fisika dan kayak di biologi. Yang pertama itu adalah kita melakukan pengamatan fenomena atau kejadian alam. Contohnya misalnya ada air yang polusi, nah itu kita amati kan, ada fenomenanya yaitu air yang terpolusi. Kemudian kita kumpulkan data atau fakta empiris. Apakah seluruh air di dunia ini terpolusi? Pasti enggak kan, ada beberapa bagiannya saja. Nah, kemudian kita susun hipotesis. Hipotesisnya berarti itu adalah penjelasan sementara ya dari permasalahan yang ditemukan. Berarti misalnya nih, hipotesisnya adalah air yang terpolusi ini disebabkan oleh sampah. Misalnya itu adalah hipotesis kita. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita melakukan eksperimen. Benar nggak sih air yang terpolusi itu benar-benar disebabkan oleh sampah? Siapa tahu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan air itu terpolusi. Misalnya contohnya kayak ada bahan-bahan logam dalam air dan lain sebagainya. Setelah kita melakukan eksperimen, kemudian kita lanjutkan dengan buat ke teorinya. Di tahapannya ada 5 ya. Pertama kita lakukan pengamatan fenomena, kita kumpulkan data, kita susun hipotesis, kita bereksperimen, dan kemudian kita tentukan atau kita paparkan teorinya dari pengamatan kita itu. Nah, dalam kita melakukan eksperimen, tadi kan ada ya dalam metode ilmiah itu melakukan eksperimen dalam laboratorium. Kita juga harus memperhatikan keselamatan kerjanya. Kalau di kimia biasanya kita lebih berhati-hati terhadap zat-zat kimianya itu. Nah, biasanya nanti di dalam zat kimia itu tempat penyimpanannya atau botol-botolnya itu punya kode-kodenya sendiri. Ini kita bisa lihat dia ada yang bisa mudah meledak atau mudah terbakar, berbahaya bagi tubuh, beracun, berbahaya bagi lingkungan. Itu nanti ada spesifikasi di dalam botol-botol kimianya itu. Oke, artinya cukup sekian sampai hari ini. Miss harapkan kalian semua bisa membaca lebih lagi di PowerPoint yang telah tersedia di e-learning, dan juga kalian harus mengerjakan kuisnya di e-learning, bisa dilihat di e-learningnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa hubungi Miss di nomor WhatsApp yang sudah tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.